Ada secara ahli tata negara, Ya. ada secara logika, Oke. dan kita orang kampung, Pak. Secara orang kampung. Saya cara orang kampung aja. Falsafah orang kampung. Falsafah orang kampung. Apakah bisa Wapres diturunkan sendirian tanpa presiden? Nah, oke. Ya, gimana? Nah, kata orang kampung boleh saja, Pak. Kalau kata ahli hukum, karena ada masalah melanggar atau melanggar budi pekerti tidak. Iya, Pokoknya moralnya sudah rusak. Iya. Tetapi bagi orang kampung mudah saja, Pak. Iya. Sebenarnya kalau sudah banyak cerita miring dari bangsanya, Iya. tidak perlu tata negara, Iya. tidak perlu lagi ilmu-ilmu yang lain-lain. Iya. Cukup satu, Ah. yaitu sadarlah, hai bangsaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matra 64 TV Masumi dan channel Bicara Ahmad Yani. Saya Al-Mizan Nurpa, biasa dipanggil Kang Mizan. Pemirsa, ini dalam beberapa hari ini selalu timbul polemik. Apakah presiden itu wajib atau tidak wajib itu turun bersama ya karena sesuatu ya, halangan dan lain sebagainya. Untuk membahasnya kita bahas dari sisi filsafat ya, bukan dari teori hukum tata negara, karena filsafat ini pada prinsipnya lebih tinggi dari hukum tata negara. Untuk itu sudah hadir di studio kita narasumber biasa Dr. Wazria Afifi ya, mantan presiden International Student Amerika Serikat, mantan pengurus ICMI Amerika Serikat, dan dosen dalam dan luar negeri. Assalamualaikum Pak Wazri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana? Secara filsafat, posisi presiden wakil presiden ini, apakah perlu dilengsarkan satu persatu atau wajib dilengsarkan kedua-duanya kalau keadaan memerlukan? Ini karena keadaan ini menjadi semua orang berpikir tak pernah ada jawaban, Pak. Nah. Ada secara ahli tata negara, Ya. ada secara logika, Oke. dan kita orang kampung, Pak. Secara orang kampung. Saya cara orang kampung aja. Falsafah orang kampung. Falsafah orang kampung. Apakah bisa Wapres diturunkan sendirian tanpa presiden? Nah, oke. Ya, gimana? Nah, kata orang kampung boleh saja, Pak. Kalau kata ahli hukum, karena ada masalah melanggar atau melanggar budi pekerti tidak. Pokoknya moralnya sudah rusak. Tetapi bagi orang kampung mudah saja, Pak. Sebenarnya kalau sudah banyak cerita miring dari bangsanya, tidak perlu tata negara, tidak perlu lagi ilmu-ilmu yang lain-lain. Cukup satu, yaitu sadarlah, hai bangsaku. Kalau sudah orang tidak menerima, kalau sudah banyak perkataan miring, jalan satu yang terhormat, mundur satu. Karena dia udah tercelah itu. Masyarakat menganggapnya bukan yang pas untuk menjadi wakil presiden. Apa tujuan kita jadi wakil presiden? Tujuannya hanyalah supaya pengabdian kita ini dikatakan mengabdi. Bukan dikatakan istilah lain. Nah, itu tujuannya. Betul. Sekarang orang banyak sudah mengatakan bermacam-macam kegelisahan, Pak. Kalaulah seandainya kita menjadi sumber kegelisahan, maka hidup artinya gagal. Betul. Kalau hidup sudah gagal, kita dikirim Allah ke dunia, tidak guna. Betul. Jadi oleh sebab itu, supaya kita tidak dikatakan orang gagal, tidak dijadikan manusia berguna untuk planet bumi, maka sadar. Caranya cara kampung. Orang kampung mudah mundur. Saya mengundurkan diri. Senang cerita.
Kalau sudah demikian besarnya ya gelombang penolakan, ya, sudah demikiannya gelombang distrust, tidak percaya dengan seorang pimpinan, seharusnya mereka mawas diri, tahu diri, segera mundur, ya, nggak usah banyak ya, tunggu banyak ya menunjuk hukum ini, hukum itu. Dia lebih terhormat mengundurkan diri daripada menunjuk hukum ini, hukum itu, ya tidak mau mundur. Padahal dia di mata masyarakat sudah tercelah. Nah, itulah ini falsafah kampung, Pak. Ya, falsafah kampung nggak macam-macam. Apa sebab? Di kampung itu ada pepatah, Pak. Raja adil, raja disembah. Betul. Raja tidak adil, raja disanggah. Karena sudah ada perkataan sanggah, datang dari banyak-banyak orang, datang profesor, macam ahli teknik, macam-macam. Sudah ketahuan apa yang kita buat, ya sudah mengundurkan diri. Begitu. Kalau ada perkataan mengundurkan diri, maka tidak terbawa presiden. Atau presiden mengundurkan diri, tidak terbawa wakil presiden. Pakai ilmu orang kampung gitu. Kampung saja. Susah-susah sangat. Nah, hidup ini nggak susah, Pak. Kata filsafah orang kampung. Kata ahli tata negara, betul, bagus. Ahli tata negara. Atau ahli preman juga. Ahli preman, nggak macam-macam juga. Tunjukkan sifat premannya yang betul-betul preman. Sehingga semua orang habis. Tinggal dia sendiri hidup. Ini kan tidak bagus. Lebih baik falsafah orang kampung. Betul. Nah, ini Pak. Jadi orang kampung ini, walaupun sekolah tidak ada, tapi falsafahnya tinggi. Betul. Tidak perlu orang lain nyuruh mundur. Diri sendiri mengundurkan diri. Betul. Kalaulah dia sudah mengundurkan diri, Pak, ternyata dia orang hebat, maka dia dicari lagi oleh bangsanya. Mana dulu wakil presiden yang hebat? Rupanya tidak terbukti. Dia tak terbukti berbuat tercela-tercela macam-macam. Betul. Maka orang kampung kan nyatakan lagi. Falsafah kampung lagi. Betul. Berikan sesuatu itu kepada yang berhak. Betul. Dan harus yang salah minta maaf. Yang tidak salah akui kebenaran. Betul. Nah gitu Pak. Jadi falsafah kampung saja. Falsafah kampung lebih penting itu. Untuk negara ini lebih maju, lebih unggul, rakyatnya makmur, tidak ada lagi pengangguran, kemiskinan, dan lain-lainnya, anak terlantar, fakir miskin. Harus gunakan konsep orang kampung. Kalau si wakil presiden dimanapun Pak, kalau dia mengatakan dengan ini, dengan pengabdianku kepada bangsaku, supaya bangsaku hidup tenang, maka mulai besok pagi saya mengundurkan diri. Itu yang paling bagus. Gitu Pak. Jadi Pak, si yang mengundurkan diri itu akan dihormati oleh semua orang. Betul. Walaupun oleh cacing di dalam tanah. Nah, itu dia. Itu falsafah kampung, Pak. Karena di kampung banyak cacing. Cacing Untuk umpan pancing. Itu pun akan hormat. Kalau sang wakil presiden mengundurkan diri. Betul. Demikian pemirsa, saya kira bincang-bincang sederhana kita mudah-mudahan mempunyai makna yang dalam, pembelajaran bagi kita bersama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.